Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trita Wijiwo Priantoro, NLP 28. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai G, yaitu generator dari Y framework. Di sini ada beberapa fungsi yang dapat kita gunakan, yaitu model generator, CRUD generator, control generator, dan lain sebagainya. Yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat atau menggunakan generator ini, kita harus menyiapkan database-nya. Sebenarnya kita coba untuk model generator. Nah, di sini terdapat tabel name dan model class yang harus kita inputkan. Nah, sebelumnya kita perlu membuat database yang sudah berisi tabel. Nah, di sini terdapat beberapa tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Namun pada video ini saya akan coba untuk membuat menggunakan fungsi generator untuk mengenerate model CRUD untuk item dan juga kategori saja. Nah, lalu kita langsung saja untuk generatornya. Di sini untuk tampilan untuk model generator. Nah, kita pilih tabel name. Nah, tabel name ini muncul berdasarkan data atau berdasarkan tabel yang sudah dibuat di dalam database. Di sini kan ada 1, 2, 8 tabel. Di sini juga akan muncul 8 tabel sesuai dengan yang ada dalam database yang sudah terkoneksi dengan project Y ini. Nah, kita akan coba untuk menambahkan atau membuat model dari kategori. Ini merupakan kategori barang. Nah, ini ketika kita klik untuk model class name, ini akan otomatis sesuai dengan nama tabelnya. Usahakan untuk membuat model kelas dalam framework ini diawali dengan alfabet huruf besar, jadi camel case itu. Ini kategori, dan ini namespace-nya kita bisa rubah sendiri. Jika kita menggunakan app/model, maka ini akan masuk ke model dari front end. Di sini misalkan kita ini app, kebetulan kita akan buka front end ya. Ketika ini app/model, maka nanti modelnya akan tergenerate di bagian front end di sini, di model ini. Nah, ini beberapa model yang secara default di generate oleh Y framework-nya. Defaultnya seperti ini. Nanti ketika saya membuat model mengenai kategori dengan namespace app/model, maka otomatis akan masuk ke front end model sini. Berbeda jika ketika saya mengganti namespace-nya ini menjadi common, maka akan masuk ke bagian common model di sini, akan masuk ke sini. Nah, saya akan membuat untuk model di front end-nya. Maka ini cara dibuat biar kita aja. Oke, langsung kita preview. Nah, sebelum kita mengenerate, kita bisa untuk mempreview yang akan kita generate sebelumnya. Misalkan ada file yang sudah kita generate sebelumnya, kita akan tahu apa perbedaan dari file yang sudah di-generate sebelumnya dengan file yang akan kita generate. Ini di fitur preview nih. Setelah kita benar-benar yakin kita akan generate model ini, langsung kita klik generate saja. Nah, model berhasil di generate, sudah done. Maka kita buka di sini untuk front end model. Nah, ini kategori. Nah, setelah kita generate model di Y2 ini, maka ini akan terisi sesuai dengan database. Field-nya juga sesuai dengan database yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita generate model kategori, kita generate model item.
Nah, kita samakan saja lokasinya di front end. Oke, kita preview lagi, kita generate. Nah, di sini ada control generator dan juga CRUD generator. Namun pada praktikum ini saya akan coba untuk CRUD generator. Di sini ada beberapa form yang harus diisi, yaitu model. Nah, model class ini kita jika kita ingin tahu apa yang harus kita isikan, kita bisa arahkan kursor pada label ini, label formnya. Di sini akan muncul keterangan dan contoh bagaimana yang harus diisikan. Di sini ada app/models dan post. Maka app itu mengarah pada front end karena ini kita berjalan di front end. Kita sedang membuka bagian front end. Nah, kita isikan saja sesuai dengan model yang sudah kita buat sebelumnya. Kita isikan app/models. Tadi ada item. Nah, untuk search model ini yang akan digunakan untuk form pencarian pada view data dari item. Ini pastikan saja untuk, nah seperti contohnya ini adalah app models, nama app folder models, lalu nama search modelnya, yaitu dengan tambahan nama model search. Maka ini saya tambahkan search. Ini saya buat kategori dulu. Kategori lainnya controller, dimana kita akan buatnya ini seperti contohnya ini, yaitu app controllers. Controllers, kategori controllers. Nah, di sini saya sebelumnya udah coba untuk, sebelum buat video ini saya sudah coba untuk menggunakan CRUD generator, maka tadi akan otomatis ada rekomendasi yang ditampilkan sesuai dengan yang telah saya coba sebelum saya membuat video ini. Nah, di sini contoh membuat generator untuk kategori. Ini kategori barang ya. Seperti ini, kita preview. Nah, di sini maka akan membuat beberapa file di directory controller, models, view. Nah, di sini ada beberapa view mulai form, sort, create ini untuk menginsert, menambahkan datanya, index ini untuk melihat datanya, update ini untuk mengedit, view ini juga untuk melihat datanya. Nah, kita generate saja, generate, maka akan di sini akan muncul untuk model generator. Tadi ini kan ada kategori search, sebelumnya belum ada, ini sudah di generate untuk kategori search. Lalu ada controller kategori. Nah, yang sudah lengkap dari generatornya, dan juga ada view, yaitu yang merupakan tampilan secara default yang di-generate oleh generator. Lalu bagaimana cara kita membuka generator tadi? Nah, kita tekan dari tadi berjalan di front end web, kita tambahkan parameter nama kelasnya. Tadi kan nama kelasnya yang sudah di-generate CRUD kategori. Nah, ini unable to find front end control kategori in web. Nah, ini kenapa? Biasanya ya ada keterangan namespace miss. Jadi ada namespace-nya yang salah. Kita lihat untuk front end control kategori controller. Nah, ini namespace-nya kita ganti dengan front end karena lokasinya ada di directory front end.
Oke, simpan. Coba. Nah, di sini hasil generator dari G untuk CRUD-nya kategori ini sesuai dengan field yang ada di kategori. Nah, di sini ada ID, name, parent, kategori, create add, update add, dan lain sebagainya. Nah, ini ada create add, update add, ini nanti yang akan digunakan pada video berikutnya mengenai nanti ada video berikutnya untuk behavior ketika kita membuat kategori, ketika mengupdate data kategori seperti itu. Nah, ini kita abaikan saja terlebih dahulu. Kita coba untuk membuat. Nah, ini saya sebenarnya harus hapus dulu ya, biar tidak mengganggu untuk praktikum untuk generator ini. Kita drop terlebih dahulu. Nah, kita drop terlebih dahulu. Kita coba untuk generate lagi untuk mengupdate kategori. Oh, ini modelnya. Coba lagi kategori, kita generate lagi. Override. Oke, generate. Oke, sudah di override. Lalu kita generate lagi untuk kategorinya. Controller. Oke, preview, override all. Oke, sudah. Kita ganti lagi namespace nya front end. Nah, ini udah lebih simpel ya. Tadi karena saya hapus untuk create add, update add, dan lain sebagainya, dan saya generate lagi untuk kita tambahkan untuk kategori. Misalkan nama kategorinya adalah baju, kategorinya pakaian misalkan itu. Oh, ini harus integer. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini secara default seperti ini. Kita bisa melihat detailnya, kita bisa mengupdate datanya. Ini bisa ganti 2 misalkan baju lebaran. Nah, jadi ini sudah terupdate. Kita juga bisa menghapus di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk generatornya. Bisa dieksplor sendiri. Kita bisa generate untuk form dan lain sebagainya. Oke. Ya, tipsnya untuk menggunakan generator ini, yang terpenting yaitu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Oh iya, saya belum tampilkan untuk data yang sudah masuk ya tadi. Bahkan datanya ini baju lebaran 1, 2. Nah, di sini apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya baju lebaran. Kalau saya hapus, nah datanya kosong lagi. Ya, sebenarnya cukup mudah sih, karena tinggal kita mengikuti tutorial yang ada yang sudah disediakan oleh Yi.
di website resminya. Ini sudah sangat lengkap untuk tutorialnya, jadi tinggal mengikuti saja. Ya, kurang lebih begitu untuk tutorial pada hari ini mengenai si generator dari Y Framework. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.